Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat sore, petang ataupun malam ya. Kembali lagi bersama saya dari Berkah Alarm Motor ya. Di sini saya baru selesai pemasangan alarm merek MP1W Super yang terpasang di motor Honda CB 150R Fast Lift. Nah, di sini saya mau review untuk fiturnya udah terpasang. Untuk alarm sendiri ini teknik pemasangan PNP soket ke soket ya. Jadi bagi Anda yang ingin pesan alarm dari saya silakan. Nah, pemasangannya sangat mudah, praktis, simple, tanpa potong, tanpa kupas. Jadi semuanya juga plug and play ya, soket ke soket. Nah, silakan bisa baca di deskripsi videonya dulu. Oke. Alarm ini udah saya program manual ya. Biasanya kalau yang belum pernah pakai alarm MP, saya program manual dulu, karena kalau di program full remote nanti agak bingung karena dia ada semi keyless dan auto lock seperti itu ya. Oke, ini remote sudah saya konekin ya, semuanya berkonek. Oke. Saya pakai yang aslinya. Untuk starter dari remote pastikan alarm udah aktif ya. Ini kontak udah saya cabut seperti ini. Di sini ada tombol petir ya, pencet 2 kali. Kelistrikan masuk ya, tidak dulu kurang lebih 5 detik, setelah itu mesin nyala tanpa kunci kontak ya. Pastikan dalam kondisi hidup tanpa kunci kontak semuanya harus normal ya, tanpa harus mengurangi fitur yang ada. Sen kiri ya, ini hidup, sen kanan hidup, klakson, gerak jauh hidup. Nah, lalu untuk gigi ya, gigi netral ya, mati ketika gigi masuk. Gigi netral hidup ketika gigi netral. Oke. Untuk mematikan atau ada fitur tambahan ya. Di sini ada mode hazard, pencet dan tahan tombol petirnya kurang lebih 7 detik sampai ada notifikasi bunyi tit. Ini maksudnya ke mode hazard 4 sen per detik. Oke, 4 sen ya. Untuk mematikan mode hazard pencet 1 kali petir. Untuk mematikan kelistrikan total pencet gembok terbuka, boleh dipencet boleh tahan ya. Kalau dipencet di ring suara, kalau ditahan dia mati tanpa di ring suara. Oke. Selanjutnya untuk aktifin alarm, karena ini sudah saya setel manual, berarti ketika mau aktifin alarm kita harus pencet remote. Kalau otomatis itu ketika kontak di off atau setelah mesin mati, dia 30 detik kemudian alarm akan ngelock. Tapi kalau ini setel manual berarti tidak akan ngelock dengan sendirinya, maka kita harus aktifin secara manual. Jadi mainnya gembok tutup. Kalau pingin alarm aktif digeser bunyi, berarti gembok tutupnya dipencet. Oke. Maka ketika digeser seperti ini, dia bunyi ya. Oke. Ketika dibobol dari kontak, dia juga akan bunyi lebih keras dan motor tidak bisa dihidupin meskipun diselah ataupun di step ya. Dia tetap akan bunyi sepanjang jalan dan motor tidak bisa atau mesin tidak bisa dihidupin. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk pemilihan, kalau misalkan digeser nggak bunyi tapi tetap alarm aktif, itu gembok tutupnya jangan dipencet. Kalau tadi kan saya pencet seperti ini ya. Nah, sekarang kepingin digeser nggak bunyi, itu jangan dipencet tapi ditahan sampai saya ngedip 1 kali. Oke. Maka ketika digeser, yang timbul hanya lampu sen tanpa diiringi suara ya, tanpa diiringi suara. Tapi jangan khawatir, meskipun ini digeser nggak ada bunyi, tapi kalau misalkan ada yang bobol, ada yang motong kabel, alarm tetap berfungsi bunyi keras dan motor tidak bisa dihidupin sama sekali seperti ini. Oke. Starter ya nggak bisa hidup ya. Nah, oke. Untuk mematikan pencet gembok terbuka ya. Boleh dipencet, boleh ditahan. Kalau dipencet diiringi suara 2 kali dan sen ngedip 2 kali. Kalau ditahan sampai sennya ngedip 2 kali, itu nggak diiringi suara. Oke. Selanjutnya untuk anti rampasnya. Ini ada fitur anti rampas ya. Untuk anti rampas itu pastikan dalam kondisi berkendara kita jangan sampai menggantungkan remote dengan kunci kontak ya. Kita pisahin. Jadi sewaktu-waktu misalkan ada kejadian tidak yang diinginkan di jalan, kita masih punya kesempatan untuk mematikan motor via remote. Ya, caranya yaitu ketika motor dibawa kabur jarak 20 sampai 100 meteran, kita bisa matiin via remote. Pencet gembok tutup ya, jangan gembok buka. Kalau gembok buka itu hanya mematikan mesin. Pencet gembok tutup 1 kali, mesin mati dan alarm berbunyi. Ketika disetar ulang dia bisa. Ya. Di off, kalau di on lagi justru akan teriak. Kalau didorong akan teriak sepanjang jalan dan mesin tidak bisa dihidupin sama sekali. Ya. Dia tetap nggak bisa. Ya. Dan selanjutnya untuk fitur-fitur yang lainnya seperti pengaktifan auto lock dan mematikan auto lock, atau mengaktifkan semi keyless ataupun mematikan semi keyless ya. Jadi semi keyless itu alarm bisa dimatiin total tanpa ada alarm sama sekali. Cuman ketika mau starter ataupun mau menghidupkan mesin ya, itu harus ada perintah dari remote. Bukan berarti tidak bisa starter dari sini, atau bukan berarti harus starter dari remote. Starter dari remote bisa, dari situ juga bisa, bebas ya. Cuman kalau starter dari depan itu harus ada perintah dari remote. Tanpa perintah dari remote
itu tidak akan bisa. Jadi kalau ada perintah dari remote baru bisa starter atau pencet itu baru bisa nyala. Itu caranya ada di channel saya Berkalara Motor. Dan untuk bunyi sen kanan kiri juga bisa, ataupun bisa reset total ya. Jadi ketika ada salah satu fitur yang nggak berfungsi itu bisa di reset total, atau ada remote yang nggak connect salah satu. Biasanya ketika ada penggantian aki ataupun ada pelepasan modul, biasanya kalau baterai cadangan nggak dilepas dulu, dia akan nggak connect salah satu ya, entah yang cadangan atau yang aslinya. Itu jangan khawatir, itu bukan rusak, tapi itu hanya kereset. Cara untuk sinkronisasinya itu ada di channel saya Berkalara Motor, cara program remote MP yang tidak connect. Nah, ataupun misalkan tidak connect dua-duanya, itu bukan berarti rusak. Nah, ya bukan berarti rusak. Bisa kemungkinan itu hanya ke program atau ke reset. Nah, atau tiba-tiba ini udah mode manual tapi langsung ke otomatis. Oh, semuanya otomatis, itu berarti ke reset. Itu ada dua hal. Biasanya ada yang lepas modul atau ngelepas power ya, ngelepas power aki gitu, lepas aki. Bisa juga keadaan aki udah down. Jadi ketika aki udah habis, dibiarkan 3 hari nggak dipanasin motor, itu kemungkinan aki lama-lama down atau mengurangi ya, makin lama mengurangi. Kalau sampai 3-4 hari nggak dipanasin, aki makin turun. Dan ketika aki makin turun lebih dari atau kurang dari 9 volt, maka baterai backup 9 volt yang ada di modul dia akan masuk supply ya, maksud nggak? Jadi ketika aki ini down atau turun kurang dari 9 volt, maka baterai backup 9 volt yang di modul dia akan supply langsung. Nah, disitulah biasanya pergantian arus antara 12 volt ke 9 volt. Biasanya kalau misalkan kita nggak tahu, dia langsung reset ya. Nah, ketahuannya seperti apa? Ketika di jalan biasanya ada bunyi tit 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 kayak gitu. Atau ketika kotak di on dia ada bunyi tit 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 tit. Nah, dia biasanya baterai backup itu udah mau habis atau mau supply ke 12 volt. Seperti itu ya. Nanti kalau ada yang kurang maksud bisa kontak-kontak aja ya. Pastinya bagi Anda juga yang pesan alarm dari saya itu pemasangannya sangat mudah ya. Tinggal colok soket ke soket tanpa harus potong kupas kabel. Panduan juga full gambar ya. Nanti jika masih kurang maksud bisa langsung video call saya. Saya pastikan Anda yang beli alarm dari saya itu pemasangannya nggak ada kata ribet. Oke? Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.